Perkenalkan, nama saya Marlisa Turake, NPM 121552012000052. Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang simulasi Monte Carlo dan juga contoh kasusnya. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo merupakan tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan random sampling, yaitu hasil dari random number generator. Konsep dasar dari simulasi Monte Carlo. Konsep dasar dari simulasi Monte Carlo yang pertama yaitu simulasi probabilistik, yang itu solusi dari masalah yang diberikan berdasarkan proses randomisasi. Kemudian, distribusi probabilitas, yaitu proses acak yang melibatkan suatu distribusi probabilitas dari variabel data yang dikumpulkan. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah dalam melakukan simulasi Monte Carlo. Terdapat 5 langkah. Yang pertama, membuat distribusi kemungkinan atau probabilitas. Yang kedua, membangun distribusi kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Yang ketiga, menentukan interval angka random untuk tiap variabel. Dan yang keempat, membuat angka random. Dan yang terakhir, membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Ini merupakan contoh kasus yang penyelesaiannya menggunakan simulasi Monte Carlo, di mana permintaan kue pada toko kue Anissa selama 200 hari ke belakang terlihat seperti tabel berikut. Permintaan 0 frekuensinya 10, permintaan 1 frekuensinya 20, permintaan 2 frekuensinya 40, permintaan 3 frekuensinya 60, permintaan 4 frekuensinya 40, dan permintaan 5 frekuensinya 30. Frekuensi ini sama dengan hari. Jadi, jumlah dari frekuensi ini sama dengan 200 atau 200 hari. Dan yang ditanyakan yaitu menghitung permintaan untuk 10 hari ke depan. Untuk menghitung permintaan untuk 10 hari ke depan di toko kue Anissa, kita akan melakukan simulasi Monte Carlo berdasarkan langkah-langkah yang tadi saya sudah jelaskan. Yaitu yang pertama, membuat distribusi kemungkinan atau probabilitas. Distribusi kemungkinan atau distribusi frekuensi dihasilkan dari pembagian permintaan dengan jumlah permintaan. Kita bisa lihat pada tabel, terdapat variabel permintaan, frekuensi, dan distribusi frekuensi. Tabel permintaan ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Frekuensinya 10, 20, 40, 60, 40, dan juga 30. Jumlah dari frekuensi atau permintaan sama dengan 200. Dan frekuensinya akan dibagi dengan jumlah permintaan untuk menghasilkan distribusi frekuensi. Jadi 10 dibagi dengan 200 hasilnya 0,05. 20 dibagi dengan 200 hasilnya 0,10. 40 dibagi dengan 200 hasilnya 0,20. 60 dibagi dengan 200 hasilnya 0,30. 40 dibagi dengan 200 hasilnya 0,20. 30 dibagi dengan 200 hasilnya 0,15. Langkah kedua, membangun distribusi kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Distribusi kumulatif dihasilkan dari penjumlahan tiap angka pada distribusi frekuensi dengan jumlah sebelumnya. Kita lihat pada tabel, terdapat variabel permintaan, distribusi frekuensi, dan juga distribusi kumulatif. Untuk menghasilkan distribusi kumulatif pada variabel permintaan 0, kita masukkan 0,05. Dan untuk menghasilkan distribusi kumulatif dari variabel permintaan 1, kita jumlahkan
distribusi kumulatif 0,05 dan juga 0,10. Sehingga hasil distribusi kumulatif dari variabel permintaan 1 adalah 0,15. Kemudian untuk menghasilkan distribusi kumulatif dari variabel permintaan 2, kita menjumlahkan distribusi kumulatif sebelumnya yaitu 0,15 dengan distribusi frekuensi dari 2 yaitu 0,20 dan hasilnya 0,35. Dan untuk menghasilkan distribusi kumulatif dari variabel permintaan 3, kita jumlahkan distribusi kumulatif 0,35 dengan distribusi frekuensi 0,30 sehingga hasilnya 0,65. Untuk menghasilkan distribusi kumulatif dari variabel permintaan 4, kita jumlahkan 0,65 dengan distribusi frekuensi 0,20, hasilnya 0,85. Kemudian distribusi kumulatif yang akan kita jumlahkan yaitu dari variabel permintaan 5, di mana distribusi kumulatif 0,85 dijumlahkan dengan 0,15, hasilnya adalah 1,00. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan interval angka random tiap variabel. Penentuan batas angka mewakili tiap kemungkinan hasil. Penentuan interval didasari oleh kemungkinan kumulatif. Jadi, penentuan interval berdasarkan oleh kemungkinan kumulatif atau distribusi kumulatif. Jadi, distribusi kumulatif 0,05 ditentukan interval angka randomnya 1 sampai dengan 5. Kemudian, untuk menentukan interval angka random dari distribusi kumulatif 0,15, kita lanjutkan dengan 6 sampai dengan 15. Untuk menentukan interval angka random 0,35, kita lanjutkan dengan 16 sampai dengan 35. Untuk menentukan interval angka random 0,65, kita lanjutkan 36 sampai dengan 65. Untuk menentukan interval angka random 0,85, kita lanjutkan 66 sampai dengan 85. Dan untuk menentukan interval angka random dari distribusi kumulatif 1,00, kita lanjutkan dari 86 sampai dengan 100. Selanjutnya langkah yang keempat, membuat angka random. Untuk membuat angka random, kita menggunakan Microsoft Excel dengan perintah atau rumus range between di dalam kurungnya angka mulai hingga angka akhir. Kita akan menentukan angka random 1 sampai dengan 100. Kemudian kita masukkan perintahnya, tinggal kita copy paste hingga angka random itu berjumlah 100. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah yang kelima, yaitu membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Melakukan simulasi dari sebuah eksperimen menggunakan angka random yang telah dibuat. Kita bisa lihat pada tabel, kita akan membuatkan permintaan kue di toko Anissa selama 10 hari ke depan. Jadi pada tabel sudah ada hari pertama hingga hari ke-10, angka randomnya juga sudah ada. Kita akan menentukan permintaan untuk 10 hari ke depan di toko kue Anissa. Kita mulai dengan hari pertama dengan angka random 15. Permintaan atau simulasi sama dengan 1. 1 dihasilkan karena 15 terletak pada interval angka random 6 sampai dengan 15. Kemudian pada hari kedua angka randomnya 33 dan permintaan atau simulasinya sama dengan 2. 2 dihasilkan karena 33 berada pada interval atau angka random 16 sampai dengan 35. Pada hari ketiga angka randomnya 87, permintaan atau simulasi yaitu 5. 5 dihasilkan
karena 87 terletak di interval angka random 86 sampai dengan 100. Kemudian pada hari keempat, angka randomnya 57, permintaan atau simulasinya yaitu 3 karena interval angka random 57 terletak pada interval angka random 36 sampai dengan 65. Kemudian 5, angka randomnya 4, permintaan atau simulasinya 0 karena 4 terletak pada interval angka random 1 sampai dengan 5. Kemudian pada hari ke-6, angka randomnya 23, permintaan atau simulasinya 2 karena 23 terletak di interval angka random 16 sampai dengan 35. Pada hari ke-7, angka randomnya 69, permintaan atau simulasinya 4 karena 69 terletak di interval angka random 66 sampai dengan 85. Ke hari ke-8, angka randomnya 88, permintaan atau simulasinya sama dengan 5 karena 88 terletak di interval angka random 86 sampai dengan 100. Kemudian pada hari ke-9, angka randomnya 93, permintaan atau simulasinya sama dengan 5 karena 93 terletak di interval angka random 86 sampai dengan 100. Dan pada hari ke-10, angka randomnya 80, permintaan atau simulasinya sama dengan 4 karena 80 terletak di interval angka random 66 sampai dengan 85. Total permintaan untuk 10 hari ke depan adalah 31 kue. Rata-rata permintaan per hari adalah 3,1 kue.